Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikan sepat tak punya sengat. Semoga Bapak Ibu guru hebat semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat. Ikan sepat makan gabah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat semuanya senantiasa sehat dan penuh berkah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara, mohon izin perkenalkan saya Aini Rizkoh, calon guru penggerak rekognisi dan juga sebagai kepala sekolah di SDN 4 Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi koneksi antar materi dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semangat ya Bapak Ibu hebat semuanya. Tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan kali ini adalah bahwa calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Untuk yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh dari modul 2.3 ini adalah saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, yang kedua adalah observasi atau pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Tentu saja di sini yang pertama adalah cemas. Sebelum mengikuti atau mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tentu saja alhamdulillah saya sangat tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Yang ketiga, tentu saja saya gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak rekognisi dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Tentu saja yang keempat, saya merasa optimis. Saya optimis untuk terus mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar.
Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Alhamdulillah saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat semakin menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun juga sebagai pengamat atau observer. Dan pada saat saya mempraktikkan proses coaching, ternyata saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan tentu saja dengan pembelajaran sosial dan emosi. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul 2.3, saya memahami bahwa saya sebagai calon guru penggerak ya, dan tentu saja nanti pada akhirnya insya Allah akan menjadi guru penggerak, haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat saya tentu saja untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Coaching sendiri dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar menuntun daripada mengajarinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, tentu saja saya harus memiliki yang pertama adalah paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian yang kedua tentu saja saya harus memiliki prinsip coaching, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi dari coachee, dan tentu saja di sini yang ketiga, agar saya mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki kompetensi inti coaching. Apakah itu? Tentu saja yang pertama ada kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, saya harus
menjadi pendengar aktif yang tentu saja mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali terus potensi dari coaching. Kemudian tentu saja untuk mampu menjadi coach yang baik, saya juga harus memiliki dan mendengarkan dengan rasa. RASA. Apa sajakah rasa itu? Receive. Receive ini adalah memperhatikan pembicara ya, menerima semua ucapan dan juga mendengarkan kata kunci atau keyword. Kemudian yang A adalah appreciate. Di sini memberi sinyal ya kan, beri sinyal Anda mendengarkan misalkan oke, ya. Kemudian bisa juga mengangguk dan bisa juga kontak mata. Nah, seperti itu ya, respon, appreciate. Kemudian as. As ini adalah mengajukan pertanyaan untuk memperdalam, untuk menggali ya. Di sini menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya yang untuk menggali, memperdalam sehingga tahu untuk potensi-potensi coaching-nya ini akan dikeluarkan secara natural atau alami. Kemudian adalah summarize. Summarize di sini adalah merangkum yang Anda tangkap, ya kan, yang coach tangkap, yang digunakan sebagai kata kunci atau keywords. Itu yang harus dipegang. Nah, agar proses coaching berjalan dengan baik, maka saya harus menerapkan alur percakapan Tirta. TIRTA ya. T yang pertama ini adalah tujuan. Bagaimanakah di situ bisa menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini dan hubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian R adalah rencana aksi dengan mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi ataupun solusi. Dan yang keempat adalah TA, tanggung jawab. Tentu saja coach ini harus berkomitmen akan langkah selanjutnya ya. Kedua pihak coach dan juga coachee. Jadi ini benar-benar si coach ini memberdayakan si coachee-nya, ya kan? Begitu, hubungan yang memberdayakan. Nah, selanjutnya adalah setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa bahwa saya merasa sangat tercerahkan dan termotivasi untuk dapat menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat saya di sekolah untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dan tentu saja saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam penyelesaian masalah, rekan sejawat saya akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada kita. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 ya. Sangat luar biasa semuanya rekan-rekan CGP rekognisi saya di angkatan 9 sangat hebat dan luar biasa. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ya bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu CGP Rekognisi Angkatan 9. Dan yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah yang sudah berkembang dengan baik ya dalam diri saya adalah setelah mempelajari modul
2.3 ini adalah saya menjadi lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktik coaching yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan coaching menggunakan alur tirta dengan baik. Saya juga mampu untuk menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik, serta saya telah mampu untuk menguasai kompetensi inti coaching dengan sangat baik. Alhamdulillah. Nah, kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah kompetensi terkait dengan coaching ini ya, saya akan lebih fokus pada coach saya saat melakukan coaching. Saya juga akan berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan coach saya dalam menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Di sini tentu saja saya berupaya untuk memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh lagi. Bagaimana agar prinsip coaching itu dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Kalau di awal tadi saya sudah mengulas terkait dengan coaching ya. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimanakah agar prinsip coaching ini dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Karena ini kaitannya dengan tugas orang kepala sekolah yang saat ini merupakan amanah saya sebagai kepala sekolah di SDN 4 Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur ya, yang juga saat ini saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Nah, prinsip coaching ya, sebenarnya ini dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun, supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan juga pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah ini memberikan umpan balik yang juga bisa berupa tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru-gurunya. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga dapat tergali wawasan ya, ataupun juga akhirnya eh, saya dan juga kami mendapatkan banyak insight baru dari modul 2.3 ini terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Nah, coaching dalam supervisi akademik ini tentu saja dapat berpengaruh ya dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran.
Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, secara holistik ya. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus yang terpenting di sini adalah memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja, dan yang terpenting adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian juga mewujudkan student well-being, dan tentu saja juga mewujudkan murid ya yang berprofil Pancasila, ya kan? Profil pelajar Pancasila itu yang terpenting. Nah, di sini kemudian saya melakukan analisis ya, menganalisis tantangan dengan konteks asal calon guru penggerak, baik di tingkat sekolah maupun daerah. Ternyata Bapak Ibu hebat semuanya, tantangan terberatnya adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas di sekolah. Dan tantangan yang terjadi juga yang sering saya temui ya di lapangan itu bahwa supervisi akademik ini hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Nah, seharusnya supervisi akademik ini dapat dijadikan ya sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dapat dilakukan melalui kegiatan coaching, begitu ya. Nah, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, ya, melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi atau penyamaan persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh ya praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Di antaranya contohnya adalah seperti yang saat ini saya lakukan ya, ini adalah bagian dari aksi nyata dalam penyampaian koneksi antar materi modul 2.3. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimanakah penerapan coaching untuk supervisi akademik? Nah, supervisi akademik itu sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Nah, ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan secara otomatis ya dapat terbangun dengan baik dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coach kepada coachnya. Dalam prosesnya kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan karena dalam
kegiatan ini ya, di sini ini terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru ya. Di sini tadi ada coach dan juga coaching-nya. Karena dasarnya adalah kepercayaan. Ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah saya sudah menerapkan ini dan alhamdulillah juga ternyata setelah saya menerapkan kepada rekan-rekan guru saya, kemudian juga kepada anak didik yang ada di sekolah, alhamdulillah berhasil dengan baik ya. Kalau supervisi akademik ini khususnya kepada guru, tapi coaching ini bisa dilakukan kepada anak didik kita, ya kan. Kemudian kalau misalkan di luar lingkungan sekolah itu juga boleh ya kepada saudara kita ataupun juga kepada keluarga kita. Namun di sini pokok bahasanya adalah penerapan coaching untuk supervisi akademik. Nah, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Ternyata saya menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa kegiatan supervisi akademik itu diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru. Nah, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan rutinitas atau juga kegiatan yang mencari kekurangan guru sehingga guru-guru di sini merasa terbebani ketika disupervisi. Nah, harusnya supervisi akademik ini bukan menjadi hal yang menakutkan bagi guru, tapi menjadi kegiatan yang menyenangkan, ya menyenangkan, membahagiakan, terus guru-guru menjadi semakin termotivasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dirinya ya. Nah, keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket 2 yaitu di paket modul 2 ini yaitu pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosi atau PSE. Nah, di sini saya ingin membahas ya ataupun juga membagikan pengalaman terkait modul 2.1 pembelajaran diferensiasi jika dikaitkan dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, dalam proses supervisi akademik masalah yang muncul ya sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi atau identifikasi dari masalah yang ada. Juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul. Sehingga kita bisa menuntut coach kita untuk menemukan solusi permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan kaitannya modul 2.2 dengan modul 2.3 di sini adalah modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kaitannya dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini adalah dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi ya, dan pengambilan keputusan dan juga tanggung jawab. Baik bagi coach maupun coachee. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachingnya untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching sehingga ia akan fokus pada masalah coachingnya. Dan coachee juga akan lebih fokus dalam proses identifikasi sehingga dapat ditemukan solusi
yang sesuai atas masalah yang dihadapi. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya ini ya. Di modul 2 di sini termasuk modul sangat berat dan berbobot ya, karena materi-materinya sangat keren dan luar biasa ya. Sehingga eh, saya selaku calon guru penggerak rekognisi di angkatan 9 di sini, kalau saya boleh mengambil moto terkait dengan pembelajaran modul 2 ini adalah saya harus sabar, 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 melatih kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Dan insya Allah di balik kesabaran ini tentu saja ada banyak sekali hikmah-hikmah dan juga pembelajaran yang bisa kita petik dan manfaatnya sangat luar biasa. Amin, Allahumma amin. Karena man sobaro zafiro, ya kan? Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat dan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beruntung. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, itulah tadi em, koneksi ya antar materi yang ada di modul 2.3 dan selanjutnya saya akan melanjutkan di yang ketiga ini adalah membuat keterhubungan. Nah, membuat keterhubungan dari masa lalu dan juga masa yang akan datang ya atau masa depan. Nah, pengalaman masa lalu ini melakukan refleksi ya. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, mohon maaf sebelumnya, dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja ya, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Nah, kegiatan supervisi akademik itu hanya dilakukan saat kepala sekolah ataupun pengawas sekolah itu melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan juga pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Nah, untuk penerapan di masa mendatang ya, terutama ini adalah bagi saya ya Bapak Ibu yang saat ini saya sebagai kepala sekolah. Nah, ke depannya nanti dan mulai saat ini juga kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching ya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul 2 yang telah dipelajari ini keterkaitan dari modul 2.1 ya, modul 2.2 dan juga modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Nah, dari modul 2.1 dulu dalam pembelajaran diferensiasi ya, berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan dalam modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop STOP yang mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut ya, teknik stop full mindfulness agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh atau present saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak di sini yakni terkait dengan faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, bahwa kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru.
Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung tentu saja bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman ya. Tentu saja di sini juga ada rasa humanisme yang tinggi, ya. Humanisme yang tinggi, rasa nyaman banget. Nah, itu nanti, sangat terasa ya, Masya Allah. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Aini Rizkoh, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari BBGP Provinsi Jawa Timur. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Di taman makan selasih, di kebun memetik buah mangga muda. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap sehat, tetap bahagia dan sejahtera semuanya. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam merdeka belajar. Terima kasih.